Halo teman-teman, saat ini saya berada di atas Honda CBR 1000 RR Firebird terbaru yang baru saja dipasarkan oleh PT Astra Honda Motor dengan harga yang cukup fantastis, 1,1 miliar untuk versi yang SP dan 990 juta untuk yang versi standar. Apa aja sih keunggulannya yang ditawarkan hingga harganya sefantastis itu? Simak sampai akhir ya. Sebagai model baru, ini benar-benar semuanya total baru, dari desain, mesin, elektronik, sampai kaki-kaki. Makanya tadi harganya cukup fantastis. Kita detailin aja ya, dari desain dulu deh. Nah, desainnya ini sekarang berubah jadi agresif banget. Tampak dari depan, lampunya sipit, di tengahnya ada rem air gede banget. Kanan kirinya fairingnya ada 2 buah winglet tapi tersembunyi di baliknya. Jadi bisa menambah downforce, namun dari sisi luar tidak terlalu kelihatan. Dan dari ke tengah ke belakang juga desainnya terlihat begitu agresif. Lihat bahwa ini motor memang kencang banget kesannya. Nah, sementara kalau dari sisi engine ini total new juga, walaupun tetap 4 silinder segaris, namun dia berubah total. Ini bor kali struknya mengambil konsep dari Honda RC 213 VS, yang mana pakai bor 81, itu diameter terbesar yang diperbolehkan oleh FIM di MotoGP. Lalu struknya 48,5. Dengan diameter kali langkah itu, maka putaran mesin didapat bisa makin tinggi, lebih tinggi, sehingga tenaga yang dihasilkan lebih besar. Nah, ini tenaganya sekarang mencapai sekitar 215 horsepower atau 160 kW. Ini merupakan Superbike 1000 cc dengan tenaga terbesar di kelasnya dari Jepang ya. Hanya sedikit di bawahnya dari Panigale V4R. Nah, perubahan di bagian mesin juga ada di area klep, bukan lagi pakai tapet biasa, namun pakai rocker arm. Jadi noken asnya menekan rocker arm, bukan tapet. Itu bertujuan untuk mengurangi gesekan, apalagi sekarang dikasih lapisan DLC atau diamond like carbon, yang mana gesekannya sangat ringan. Nah, satu lagi, bagian konstruksi penggerak camnya itu ketengnya bukan lagi langsung dari kerkas, namun ada tambahan gear lagi, yang mana biar ketengnya pendek sehingga gampang tercapai RPM tinggi, tenaganya juga makin gede. Nah, di sistem pendinginan pun ini ada perubahan. Kalau yang versi 2017 pakai water oil cooler, kalau ini air cooler. Atau pakai oil cooler kayak yang dipakai Satria SU itu ada tambahnya di sini nih. Nah, bawahnya ya. Jadi sisi atasnya radiator buat air pendingin, di bawahnya ada oil cooler. Jadi secara sistem pendinginan makin maksimal. Nah, kalau tampak sisi kiri terlihat jelas nih, sasisnya gede, keker, blok mesinnya ini bagian magnetnya di sini nongol. Dan ini tampak ada sensor quick shifter ya, up and down. Lalu sistemnya mungil sama kayak yang di kanan. Lalu lengan ayunya tuh kelihatan banget kekernya, dan ada penguatnya atas bawah. Lalu peleknya, palangnya model kayak yang versi lama masih ya, gaya-gaya Mates ini yang model Y, sporty banget. Ini lebarnya belakang 6 in, kalau yang depan 3,5 in. Kalau dari sisi sasis dan kaki ini juga total baru, didesain untuk memberikan kestabilan ekstra di lintasan tentu saja. Bisa dilihat dari lengan ayun, dia makin panjang sekarang untuk lebih kestabilan, terutama juga di trek lurus. Wheelbase-nya juga tambah sekitar 5 cm. Dan kalau kita detailkan, suspensi depan belakangnya pun juga baru. Ini depan tampak yang versi SP ini pakai Ohlin ya, elektronik. Jadi preload, rebound, compression bisa disetting. Cukup pakai jet, nanti saya praktekin. Yang belakang pun demikian. Sementara kalau yang standar pakai Showa. Bagian rodanya pun baru, bannya sekarang pakai Bridgestone Badleg Racing Street RS11. Kemudian kalau kita detailin, di sini tampak ada kalipernya juga Brembo, 4 piston kanan kiri, dan ini disc brake-nya sekarang makin gede karena tenaga makin gede, butuh pengereman lebih ekstra. Sekarang pakai diameter 330 mili, lebih gede daripada yang lama yang hanya 320 mili. Nah, sementara belakang remnya juga pakai Brembo, tapi sekarang 2 piston atau pistonnya kanan kiri. Kalau yang lama cuma 1 piston. Nah, ini tampak jelas lengan ayunnya kini lebih panjang, dan bannya sekarang pakai ukuran gede banget, 200/55 ZR17. Nah, ini sistem suspensinya juga ada perubahan. Kalau di CBR 1000 RR yang 2017 pakai yang nama unit rolling, yang mana dudukan atasnya di lengan ayun. Kalau yang baru ini nempelnya justru di crankcase atau di mesin. Ini tujuannya ternyata biar punya traksi lebih baik roda belakangnya. Stepnya imut banget deh, kecil dan nangkring banget kalau diduduki. Dan di sini yang unik adalah knalpot nih. Ini knalpotnya ada 2 saluran, jadi ada yang kecil dan ada yang gede. Dan di sini ada valve-nya. Jadi ternyata kalau masih di putaran rendah, gas buang dibelokin lewat saluran yang kecil. Kalau di putaran tinggi lewat yang gede, jadi yang pelong. Nah, knalpotnya ini ternyata standarnya dari Akrapovic tuh, lihat, dari Slovenia. Suaranya standar itu udah lumayan cukup kalem sih, karena ya memang buat street legal ya. Dan ini emisinya kalau saya tadi udah Euro 5. Lampu belakangnya ternyata unik teman-teman.
Di sini ada kanan kiri dan di dalamnya ada 3 buah LED yang masing-masing menyala cukup terang. Dan sennya nempel di ujung spatbor. Ini mirip banget keluarga CB dan CBR yang lokal juga begini modelnya ya. Di sini ada dudukan plat nomor. Ini dicopot kayaknya bakalan sporty banget nih. Langsung jadi motor sirkuit. Nah, sekarang saya mau geser bahas tentang bagian sistem elektroniknya nih. Ini yang cukup lumayan rumit. Banyak banget dan ini yang baru banget di CBR 1000 RR Fireblade ini. Yuk geser sini deh, pindah. Saya mau kasih lihat beberapa detail-detail baru sistem elektroniknya. Dari bagian sistem elektronik banyak banget yang berubah. Yang pertama sekarang pakai smart key nih, smart key system ya. Jadi kayaknya ini untuk salah satu yang pertama Superbike 1000cc yang tak lagi colok-colok kunci. Cuma ini tetap ada anak kuncinya buat ngisi bensin tentu saja. Nah, ini dan juga untuk membuka jok belakang. Kecil banget ternyata jok belakangnya tuh. Dan di dalamnya ada apa ya? Cuma ada barang sedikit. Oke, itu. Lalu karena nggak colok-colok, tentu saja penasaran kan kalau mau nyalain dari mana? Karena nggak ada di sini nih. Ternyata kontaknya di sisi samping kiri nih. Jadi tinggal ditekan yang tengah, maka dia akan nyala sistem kelistrikannya. Kemudian kalau matiin, tinggal diputar ke depan. Nah, lalu kalau mau kunci stang, tekuk, putar lagi ke depan, tahan. Nah, itu udah kunci. Tuh, kunci stang. Untuk bukanya tinggal nanti ditekan tengah untuk buka kunci stangnya. Nah, sekarang kita mau detailin area stangnya. Nih yang sisi kiri tampak panel saklar yang terlihat cukup kecil, namun ada rumit, ada banyak tombol. Ini ada mode, ini untuk naik, turun, kanan, kiri, klakson, ini sen, dan ini ada hazard ya. Lalu di depannya ada lap dan passing, ini untuk lampu jauh dekat. Dan ini selain kecil, plastiknya kelihatan biasa banget ya nggak sih? Yang unik lagi adalah nih, batang stangnya kecil banget. Dan ini koplingnya belum hidrolik ya, setelan masih manual. Steering damper sekarang posisinya di depan segitiga bawah. Dan dia kinerjanya secara elektronik bisa disetting soft, medium, atau hard. Dan dia inputnya juga membaca kecepatan dari roda depan belakang. Lalu kalau di sisi kanan, ini benar-benar sederhana, cuma ada start stop. Dan ini pakai throttle by wire, ini mirip banget punya CBR 250 RR. Lalu kalau handle-nya ini ada master remnya yang Brembo ya. Terus ini suspensi olinya ini tampak ada yang buat elektroniknya ini buat setting. Nah, nanti saya mau kasih lihat setting-setting dan segala macam sistem elektroniknya yang semua terpampang di speedometernya. Lanjut yuk. Nah, sistem elektroniknya berubah banget, termasuk panel instrumennya sekarang pakai layar 5 in. Dan ini tampilannya bisa diubah dengan 5 pilihan. Ini saya masuk ke bahan tampilannya ya. Ini pilihannya ada digital begitu, analog, bar, no ref atau tanpa ada tachometer, lalu ada practice. Nah, sekarang misal pakai yang digital aja ya. Nah, ini sekarang CBR 1000 RR Fireblade ini punya 3 pilihan riding mode. Kalau kita pencet riding mode, dia akan berubah 1, 2, 3. Nah, ini akan merubah settingan power, traction, wheelie control, sampai engine brake itu beda-beda masing-masing, dan ini semua bisa disetting sendiri-sendiri ya. Ini bisa digeser-geser, bisa ditambahin sendiri tuh, misal wheelie controlnya dari 1, 2, 3 pilih yang mana, atau tractionnya mau pakai yang berapa, itu semua bisa disetting masing-masing. Atau kalau mau lengkap bisa masuk ke sini nih, function. Nah, ini lihat riding mode. Nah, ini dia 1, 2, 3 bisa disetting powernya berapa. Ini powernya dari 1 sampai 5. Lalu traction atau torque controlnya 0 sampai 9, wheelie controlnya 0 sampai 3, engine brake-nya 1 sampai 3. Lalu ini ada satu lagi suspension. Nah, ini suspension juga sendiri-sendiri masing-masing. Ada yang maksudnya reboundnya, preloadnya, kompresornya bisa setting masing-masing depan belakang. Ini komplit banget pokoknya. Dan semua tadi kinerjanya juga didukung oleh AMU yang sekarang 6 aksis, kalau yang lama 5 aksis. Gitu teman-teman. Jadi complicated banget dan yang ditampilkan sangat beragam. Nah, ini kalau kasih lihat suspension tuh, mau yang mana setting masing-masing bisa.
jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada setting kick shifter segala juga, ada soft, ada medium, ada hard. Itu bisa di offin juga. Sebentar ya, ini balik lagi. Ada juga steering damper. Nah, ini kinerjanya membaca kecepatan roda depan belakang dan bisa disetting hard, medium, soft. Lalu kalau ABS juga ada setelannya, ABS 1 atau ABS 2, track atau sport. Nah, ini rev indikator juga ada. Shift lightnya mau nyala di berapa. Nah, ini misal dipasang di 14.500 rpm. Komplit banget seperti big bike masa kini ya teman-teman gitu. Nah, ini kalau dilihat lagi lebih detail sebenarnya banyak banget infonya. Emang kayak di sini ini ada suhu mesin, ada jam, ini wheelie controlnya ya, ini pakai 2. Di sini ada tachometer, speedometer, ini gear position, set stand, ABS nya pakai 1, intake airnya berapa derajat, konsumsi bensinnya berapa, grip angle berapa, jam, tanggal, banyak banget. Belum lagi kalau pakai display yang lain ya. Ada juga yang menampilkan kemiringan segala nih. Kalau yang pakai yang ini nih teman-teman, pakai yang praktis. Nah, yang juga asik adalah kalau pakai yang pilihan yang praktis nih, lihat ada kemiringannya motornya nih. Saya goyang-goyangin. Nah, ini kemiringan motornya akan mengikuti. Tuh, kita gambarnya kan. Jadi bisa ketahuan tuh kayak Marquez miring 60 derajat gitu ya. Nah, kalau menduduki di atasnya, yang paling langsung terasa adalah tentu saja ternyata joknya lumayan tinggi dan kaku ya, keras ya. Joknya bukan yang empuk buat nyaman kayaknya. Terus stangnya lebar dan rendah banget gini. Lalu kalau naik kakinya nangkring banget, bener-bener motor memang buat di sirkuit. Dan yang lumayan unik adalah ternyata nih tankinya flat banget ya. Jadi saat kita takin gini udah bisa rata. Dan windshield-nya ternyata mungil banget, ramping banget. Ini biar kayak Alvaro Bautista di World Superbike bisa aerodinamis. Sayangnya ini belum boleh nyoba, belum boleh ngetes. Semoga saja nanti suatu saat ada kesempatan jajal motor ini di sirkuit ya. Ya minimal di sirkuitnya AM juga boleh lah. Nah, siapa tahu nanti dikasih kesempatan. Mungkin teman-teman ada yang penasaran dengan bedanya versi SP dan standar karena terpaut 110 juta sendiri. Nah, bedanya ternyata hanya ada di 3 komponen. Yang pertama suspensi. Kalau yang standar pakai Showa dan bukan elektronik, jadi settingannya manual depan belakang. Lalu bagian remnya dia pakai Nissin, kalau yang ini pakai Brembo. Lalu yang terakhir adalah baterai. Kalau yang SP ini kecil, ringan, kalau yang standar lebih berat, lebih gede. Jadi cuma beda di 3 komponen itu. Nah, demikian teman-teman review kali ini tentang Honda CBR 1000RR Firebird SP ini, sehingga teman-teman bisa tahu kan kenapa harganya bisa sangat fantastis, karena desain baru, fitur baru, sistem elektroniknya bejibun banget, mesin baru bertenaga banget, ya pokoknya fantastis lah. Oke, jangan lupa like, subscribe.